Dan akhirnya ada orang juga yang mempraktekkan ilmu itu. Mungkin dia pernah baca buku itu ya. Dan dia akhirnya masuk ke perusahaan saya. Dan dia juga akhirnya diterima. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum bro. Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih supaya tingkat kemungkinan diterima kerjanya itu tinggi. Bahkan bisa sampai 90%. Nah, ini bukan pernah saya praktekkan, tapi saya pernah membaca buku yang isinya kurang lebih seperti yang nanti akan saya jelaskan. Dan akhirnya ada orang juga yang mempraktekkan ilmu itu. Mungkin dia pernah baca buku itu ya. Dan dia akhirnya masuk ke perusahaan saya. Dan dia juga akhirnya diterima. Dan alhamdulillah kinerjanya juga sangat bagus. Bagaimana sih strateginya supaya tingkat kemungkinan diterima kerja itu tinggi? Yang pertama adalah meluruskan niat dulu. Luruskan niat kita, begitu mau melamar kerja, kita niatkan untuk membantu perusahaan. Bukan hanya sekedar kepentingan kita, mengharapkan gaji atau minta digaji sekian, tapi tujuan kita adalah untuk membantu perusahaan tersebut, mengembangkan bisnisnya, menjual produknya, ya. Jadi yang pertama tadi adalah meluruskan niat dulu. Jadi harus benar-benar tulus ya, harus yang tulus. Niatkan dalam hati benar-benar yang tulus bahwa kita mau membantu perusahaan. Terus kemudian yang kedua adalah pada saat melakukan interview, selesai interview, komunikasikan, sampaikan bahwa modal lain selain skill yang sudah disampaikan tadi, modal lain yang dimiliki adalah tanggung jawab dan kejujuran. Misalnya begini Pak, Bapak terima kasih sudah menginterview saya sebelum saya pulang. Saya ingin menambahkan bahwa selain apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang kemampuan saya memiliki satu kelebihan lagi, yaitu saya orangnya sangat bertanggung jawab dan juga saya orangnya sangat jujur. Sampaikan seperti itu. Dan itu harus mewakili diri Anda betul-betul. Karena biasanya Anda memiliki kelebihan seorang yang bertanggung jawab, seseorang yang jujur, tapi tidak dikomunikasikan sungguh-sungguh dengan orang yang menginterview. Komunikasikanlah hal itu, karena hal itu nilai tambah yang luar biasa, tanggung jawab dan juga kejujuran. Kemudian yang ketiga, strategi yang pada saat itu saya benar-benar tidak bisa menolak. Dia menyampaikan begini, Pak, berikan saya kesempatan bekerja di sini. Saya rela untuk tidak digaji 3 sampai dengan 6 bulan. Silahkan saya digaji. Kalau memang menurut perusahaan, menurut Bapak, kontribusi saya ini bisa bermanfaat, kontribusi ini saya jelas dampaknya ke perusahaan. Jadi kalau perusahaan misal meragukan kemampuan saya sekarang, saya bisa diterima tanpa dengan gaji. Begitu dia menyampaikan itu, saya takjub dong. Wah, ini orang keren sekali. Akhirnya dia diterima. Padahal pada saat itu secara umur dia usianya itu sudah 30 tahun. Dan di lowongan kerja itu ditulis maksimal usia itu 25 tahun. Tapi pada saat dia datang, terus kemudian saya lihat CV-nya, dia usianya sudah 30 tahun, dan dia menyampaikan hal itu, akhirnya saya tidak bisa menolak. Oke, saya terima kamu, dan nantinya urusan soal gaji bisa kita negosiasikan. Akhirnya pada saat itu, betul, akhirnya dia tidak dapat gaji selama 1 bulan. Dia menginginkan tidak mendapat gaji itu 3-6 bulan untuk melihat kontribusinya, untuk melihat kinerjanya. Tapi saya pada saat itu tidak memberikan gaji selama 1 bulan. Dan setelah 1 bulan itu kinerjanya sangat bagus. Akhirnya dia mendapatkan gaji bahkan bonus jauh lebih banyak ketimbang yang lain, karena memang kinerjanya benar-benar bagus. Kalau seandainya dia tidak menyampaikan hal itu, dari sisi umur sudah jelas dia tidak bisa masuk ya. Tapi karena dia menyampaikan hal itu sehingga itu menjadi perhatian saya pada saat itu, akhirnya dia bisa bekerja di situ. Dan di bulan pertama pun yang tadinya tidak digaji,
di bulan keduanya dikasih bonus sebagai pengganti di bulan pertama karena kinerjanya benar-benar bagus. Seandainya dia tidak mampu mengkomunikasikan sebagus apapun kinerjanya, dia akhirnya tidak mendapatkan kesempatan. Lalu bagaimana jika seandainya sudah memberikan penawaran seperti tadi, kalaupun tidak digaji atau digaji nanti ketika sudah ada kontribusi, dan akhirnya benar-benar Anda masuk ke dalam perusahaan, diterima, tidak diberi gaji, lalu setelah itu ternyata Anda tidak lolos kualifikasi. Jangan berkecil hati, karena niatkan di situ membantu dan juga mencari ilmu kan. Kalaupun Anda tidak mendapatkan gaji pada saat itu, kalau Anda tidak memberikan penawaran seperti tadi, kemungkinannya kalau Anda tidak mengambil peluang tadi, peluang bekerja ya, otomatis Anda tidak ada kesempatan atau tidak ada kesempatan perusahaan melihat kinerja Anda. Anda pulang ke rumah, balik lagi, nganggur, tidak diterima, masih bingung mau bekerja di mana. Tapi kalau Anda menerima atau mengambil keputusan seperti tadi untuk tidak digaji sampai dengan kinerjanya bisa dinilai, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi selain ada kesempatan nantinya akan mendapatkan gaji bonus, karir, dan lain-lain, di situ Anda berkesempatan mendapatkan ilmu. Yang kedua, mendapatkan kesempatan gaji juga. Kalau Anda tidak memilih untuk membantu perusahaan tanpa gaji, Anda akan pulang tidak dapat pekerjaan, tidak dapat kemungkinan untuk digaji. Tapi kalau Anda masuk dan memberikan penawaran seperti tadi, Anda tetap ada kemungkinan. Tidak mendapatkan ilmu, ya mendapatkan gaji atau mendapatkan keduanya. Semoga sharing ini bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang sekarang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Tapi yang jelas tadi, niatkan dulu membantu perusahaan, berikan kejujuran dan tanggung jawab, sampaikan informasi tadi, sampaikan kelebihan Anda, terus kemudian yang ketiga, sampaikan bahwa Anda rela untuk tidak digaji. Dengan catatan seperti tadi ya. Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa bahagia.